Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaliza Febrianti dengan NIM 2130401095. Saya berasal dari lokal Persia 4C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelajaran hukum perbankan untuk memenuhi ujian tengah semester. Yang pertama, adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dan ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selanjutnya tentang rahasia bank. Rahasia bank merupakan salah satu wujud perlindungan pihak bank mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank adalah Undang-Undang Pasal 1 Ayat 14. Pada undang-undang ini, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, simpanan, serta nasabah investor dari investasinya. Ada juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi, sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Data perlindungan data pribadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, data perlindungan data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang. Yang kedua, adanya data pribadi meliputi data informasi kesehatan, data biometrik, dan genetika, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, data pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Tahun 2008 tentang pihak terafiliasi, yaitu para pihak yang berkewajiban menjaga rahasia bank. Yang pertama, adanya komisaris, yang kedua DPS, konsultan hukum, penilai, dan akuntan. Yang ketiga, pihak yang membuat penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank syariah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengecualian informasi terdapat pada pasal 42. Yang pertama, untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan. Yang kedua, pada pasal 43 untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana tindakan pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa hakim, penyidik lainnya. Selanjutnya tentang teori rahasia bank. Teori rahasia bank dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bank wajib menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangan yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan, dengan alasan apapun dan oleh siapapun. 2. Teori rahasia umum bersifat relatif, yaitu bank diperoleh membuka rahasia nasabah untuk suatu kepentingan mendesak saja, misalnya demi kepentingan negara atau kepentingan umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Lembaga penjamin syariah yang pertama adanya krisis moneter pada tahun 1998 yang mempunyai dampak kewajiban pembayaran pada bank. Yang kedua, kebijakan pemerintah menjamin simpanan nasabah. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengamankan pembentukan lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan pada pasal 12 yang pertama adanya bank umum konvensional, adanya bank umum syariah, bank umum campuran, serta bank asing.
Bank-bank ini yaitu seluruh bank yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sumber dana lembaga penjamin simpanan. Sumber dana yang pertama dari kekayaan negara yang dipisahkan 4 triliun, dan yang kedua iuran kepesertaan bank dibayar satu kali saja. Yang ketiga, iuran premi dibayar per semester atau 2 kali setahun dan dari dana pihak ketiga. Selanjutnya, kewajiban bank yang sudah menjadi peserta yang pertama, menyerahkan dokumen anggaran, kedua, menyerahkan anggaran dasar atau rumah tangga, yang ketiga, surat pernyataan, 4, tingkat kesehatan, dan yang kelima, studi kelayakan. Simpanan yang layak dibayar ada 3T. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Yang ketiga, tingkat bunga simpanan tidak melebihi yang telah ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan. Jumlah simpanan yang dijamin lembaga penjamin simpanan adalah 2 miliar per bank. Jika simpanan lebih dari 2 miliar, maka menunggu dari tim likuiditas untuk mengembalikan aset atau harga tersebut. Setelah tim likuiditas selesai memberi penilaian terhadap aset, diberi waktu sampai 5 tahun untuk bank mengajukan klaim ke lembaga penjamin. Cara membawa buku tabungan simpanan yang dijamin oleh lembaga penyimpanan berupa tabungan, giro, dan deposito.